Saya ingin katakan sama mereka itu. Jadi kalau Anda bikin ribut-ribut itu dampaknya itu ada orang yang menjadi korban akibat ribut-ributmu itu. Pak Luhut, saya mau tanya langsung spesifik to the point. Yang Anda maksudkan deklarasi kami di Magelang beberapa waktu yang lalu, itu yang menurut Anda birahi politiknya tidak bisa dikendalikan? Najwa, nggak usah ngadu-ngadu. Saya bertanya supaya spesifik, Pak. Tetapi ngomong-ngomong birahi politik, ngomong-ngomong birahi politik, siapa saja yang merasa tetap itu silakan. Ya, Pak, direnungkan. Saya udah katakan tadi Najwa. Kau sebagai warga negara renungkan setiap tindakanmu dalam situasi krisis macam ini. Pak Luhut, tapi jangan kamu sok paling pahlawan sendiri, sok paling bersih. Tapi Pak, WHO dan sejumlah pakar itu wanti-wanti kan Pak, vaksin jangan dianggap solusi ajaib karena barangnya belum ada, masih uji klinis, kalaupun dipaksakan siap, efektivitasnya belum terjamin, dan proses distribusinya pun juga tidak akan sederhana Pak Luhut. Ya kita semua exercise itu Najwa, enggak bukan kita ini diam aja atau terima taken for granted aja, enggak. Tadi saya masih ketemu dengan Sinovac. Sinovac tadi datang baru dari Bio Farma di Bandung. Dan mereka sudah bilang mereka siap mulai, nanti bisa diproduksi mereka di November jumlahnya. Jadi uji klinis mereka juga diharapkan sudah selesai. Ya kita berharap untuk bisa dapat nanti dari G42, United Emirates Arab, itu kita juga approach mereka tambahan di bulan di Desember. Apakah itu semua jaminan? Tidak, kan semua harapan. Kalau mau nanti jaminan kan ya kalau sudah terbukti lah. Kalau enggak mana? Apa yang plan yang kita buat? Jadi kalau kita hidup tidak optimis juga, terus saling menyalahkan, saya juga terus terang sedih karena banyak pemimpin-pemimpin kita ini, intelektual kita ini yang sangat mudah saja bicara, enggak dengan data yang lengkap. Sekali-sekali itu mau pikir itu ya. Tanya dirimu, hatimu yang paling dalam, apa sih yang sudah kau buat pada negeri ini? Apa kau maling? Sebelumnya memperkaya diri. Pak Luhut. Sekarang lu berani bicara gitu orang tidak ketahuan. Saya hanya ini karena itu salah satu faktor yang membuat suasana tuh tidak bagus. Pak Luhut, dan itu para pakar tuh hanya mengingatkan bahwa jangan sampai ada euforia berlebihan soal vaksin yang akhirnya menimbulkan rasa aman palsu dan berdampak pada pengabaian protokol kesehatan, Pak. Sesuatu yang kita lihat sendiri saat ini tingkat kepatuhan publik terhadap protokol kesehatan masih jauh dari ideal, Pak Luhut. Sekarang kan Najwa udah lihat sendiri kemarin apa yang saya lakukan. Ya kan, kemarin udah lihat tuh gimana kami fit call berapa ratus orang yang hadir dari semua layer, dari mulai gubernur, menteri, gubernur, Pangdam, Kapolda, Danrem, Kapolres sampai kepada tingkat dan Ramil. Kita masukkan itu. Sekarang Anda lihat di semua Jakarta, di sudut-sudut Kapolda ini, Polda Nana itu sudah melakukan satu sosialisasi yang pakai toa, pakai macam-macam, sampai mungkin mau nyemprot air pada orang yang berkerumun. Semua kita lakukan. Bahwa ada mungkin di sana sini kurang, saya berkali-kali katakan kita kan manusia. Jangan terus gampang menyalahkan gitu. Apa dia udah pernah berkarya yang hebat? Kan belum juga. Karena ini kita punya masalah baru. Siapa sih yang sudah pernah mengalami ini? Ada bilang dia ahli epidemiolog, pernah dia ngalamin gini? Kan enggak juga. Dunia semua menjadi bingung sendiri karena Amerika negara sehebat itu aja bingung. Jadi saya ingin katakan kita nih optimis, tapi optimis yang terukur. Ya terukur, saya ulangin. Jadi saya ingin garis bawahi strategi kita. Kita menangani rumah sakit, kita menangani karantina, dan kita menangani tadi masyarakat ini. Makanya di masyarakat ini saya himbau, kalau tidak kita membuat kita disiplin, siapa lagi? Jadi misalnya berkumpul rame-rame itu Najwa. Itu seperti misalnya ada orang ada pikiran-pikiran politiknya, dikontrollah birahi kekuasaannya dulu. Karena akibat dari dia itu, tahu nggak bahwa ada klaster? Sadar nggak dia bahwa dengan kumpul-kumpul rame itu bisa yang kena dan bisa mati. Hanya karena birahi kekuasaan saja, birahi politiknya saja. Itu saya kira harus dikendalikan dalam konteks sekarang ini. Bukan soal apa-apa, setelah ini selesai, Anda mau demo suka-sukamu di situ. Tapi hari ini kau punya tanggung jawab. Mungkin pangkatmu, mungkin bintangmu 4, mungkin kau mantan menteri, mantan ketua ini. But you have responsibility to the people of Republic of Indonesia. Saya ingin katakan sama mereka itu. Jadi kalau Anda bikin ribut-ribut itu dampaknya itu ada orang yang menjadi korban akibat ribut-ributmu itu. Pak Luhut, saya mau tanya langsung spesifik to the point. Yang Anda maksudkan deklarasi kami di Magelang beberapa waktu yang lalu, itu yang menurut Anda birahi politiknya tidak bisa dikendalikan?
Najwa nggak usah ngadu-ngadu. Saya bertanya supaya spesifik, Pak. Tetapi ngomong-ngomong birahi Perlu politik, spesifik. ngomong-ngomong birahi Siapa politik, saja yang pilkada merasa tetap. itu silakan. Ya, Bawa Pak. direnungkan. Saya udah katakan tadi Najwa. Kau sebagai warga negara renungkan setiap tindakanmu dalam situasi krisis macam ini. Pak Luhut, Ya, tapi kalau jangan kamu sok paling pahlawan sendiri, sok paling bersih. Ya, jangan. Keadaan ini sekarang bicara soal nyawa manusia. Bicara masalah kemanusiaan. Ya kita juga dong. Kau katanya beragama. Ini salah satu tanggung jawab moralmu kepada rakyat Indonesia. Di mana kau berada. Yang membuat kau makan, membuat kita makan. baik, Pak Luhut, tapi saya ingin bertanya, kalau tadi concern-nya adalah birahi politik tidak bisa dikendalikan, kumpul-kumpul bisa menciptakan klaster baru, tetapi pada faktanya pilkada tidak ditunda oleh pemerintah. Bukankah itu sama saja berpotensi menciptakan klaster baru?